Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Mutadi dari Fakultas Ilmu Olahraga Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Jakarta angkatan 2017. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan UTS saya tentang periodisasi gizi atlet dalam persiapan khusus. Nah, ini strukturan dari periodisasi latihannya. Dalam periodisasi ada dua persiapan, yaitu persiapan kompetisi. Dari persiapan dibagi menjadi dua lagi, yaitu persiapan umum dan persiapan khusus. Dari kompetisi menjadi prakompetisi dan kompetisi. Nah, di sini saya akan membahas tentang persiapan khusus. Di sini di nutrisi dalam persiapan khusus yaitu high karbohidrat. Kita bahas selanjutnya. Dalam periodisasi fase persiapan khusus harus diperbanyak karbohidratnya. Karena apa? Manfaat bagi tubuh banyak dari dalam karbohidrat. Di sini dijelaskan karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar utama tubuh atau disebut sumber energi. Tubuh memerlukan karbohidrat karena zat ini memiliki beberapa manfaat terpenting, antara lain yaitu sumber energi dan memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Nah, di sini apa saja yang harus kita perhatikan untuk dikonsumsi. Nah, di sini ada kapan waktu yang baik untuk makan atau minum. Nah, di sini juga ada sebelum, saat, dan sesudah latihan. Apa yang baik dimakan dan diminum. Nah, di sini juga dijelaskan karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Nanti kita bahas di slide selanjutnya yang ini. Berapa banyak yang harus dikonsumsi saat makan atau minum. Nah, ini prinsip berlebih itu lebih baik daripada kurang, asalkan makanan dan minumannya bagus. Nah, jadi di sini prinsip lebih banyak makan dibanding kurang makan itu lebih bagus, asalkan yang dimakan dan diminum itu bagus. Contohnya tidak tinggi lemak jahat atau terlalu banyak karbohidrat juga nggak baik. Harus balance semuanya. Nih, apa sih pentingnya makan minum sebagai atlet? Untuk mencegah resiko cedera pada saat latihan atau bertanding, agar mainnya kuat, tahan lama, lebih fokus dan tidak lemot, agar fisiknya cepat pulih setelah latihan atau tanding. Ketika cedera sembuhnya lebih cepat. Nih, prinsip kandungan makanan pada atlet. Nah, karbohidrat itu sebagai bensin atau sumber energi sebelum mulai latihan agar kuat dan tahan lama. Nah, karbohidrat itu kenapa latihan fisik harus memperbanyak karbohidrat? Karena untuk meningkatkan simpanan glikogen di otot yang mana diperlukan tubuh ketika berlatih untuk menghasilkan sebuah energi baru. Nah, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada protein. Protein untuk memulihkan otot yang lelah dan rusak. Protein untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot-otot dan sel darah, terutama hemoglobin. Hemoglobin itu penting untuk suplai oksigen ke jaringan yang nantinya untuk menghasilkan energi. Nah, itu protein gunanya. Nah, di sini ada lemak. Lemak itu baik untuk kesehatan dan jantung. Di sini juga ada serat. Serat itu untuk membantu menurunkan berat badan berlebih. Tujuannya untuk membuat badan ideal atlet. Di sini ada vitamin atau mineral. Vitamin atau mineral itu untuk membantu meningkatkan performa, juga lebih fokus, tidak mudah sakit, dan tidak gampang letih dalam pertandingan atau berlatih. Vitamin dan mineral pada atlet berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak yang merupakan bahan bakar utama otot selama latihan. Di sini juga fungsi lain vitamin juga terlibat dalam kebaikan dengan membangun protein otot sebagai respon dari latihan.
sebagai koenzim dan kofaktor dan metabolisme energi atau sintesis protein, mendukung pertumbuhan dan perkembangan antar kontraksi otot, keseimbangan cairan, fungsi saraf, metabolisme energi, dan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Ya, di sini ada contoh-contoh sebelum atau sesudah bertanding. Dalam fase persiapan khusus itu lebih ditekankan dengan ke high carbo, lebih banyak karbohidratnya. Bukan berarti high carbo itu hanya cuma mengonsumsi karbohidrat, tidak dilengkapi dengan protein, vitamin, lemak dan lain-lainnya. Di sini harus diseimbangkan semua, tetapi lebih dominan itu tinggi karbohidrat. Ya, contohnya seperti ini. 3-4 jam sebelum bertanding atau berlatih, kita harus memakan tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak. Setelahnya itu yaitu 1 jam sebelum bertanding atau berlatih. Ya, kita harus memakan snack ringan, karbohidrat, dan minum air putih 400 hingga 600 ml. Ya, di sini saat latihan atau bertanding kita harus mempersiapkan atau membawa ya kayak air mineral, air isotonik. Setelah habis itu ada makanan ringannya seperti buah-buahan, pisang, kurma. Nah, di sini juga setelah itu ada ketika sesudah bertanding atau berlatih. Nah, di sini kembali lagi tinggi karbohidrat, tinggi kalsium, multivitamin, dan minum air putih sesuai dengan penurunan berat badan. Nah, di sini 2 jam setelah latihan dan bertanding. Di sini ada tinggi protein, tinggi karbohidrat, dan tinggi lemak. Ya, contohnya di sini. Ya, ini cek warna urin 30 menit sebelum latihan atau tanding. Nah, di sini juga ada tips memilih makanan yang sehat atau yang bagus. Ya, di sini sudah dibilangkan ya, makanan atau minuman yang diproses kadar gizinya akan banyak berkurang. Pilihlah makanan atau minuman yang segar mungkin. Pilihlah makanan dengan kadar lemak sesedikit mungkin. Contohnya, ketika ada pilihan ada makanan menu ayam bakar atau ayam kuah santan, kita harus lebih memilih ayam bakar. Di sini juga ayam goreng ayam tepung. Di sini kita hanya makan ayam goreng, jangan pakai ayam tepung karena sedikit lemaknya atau sedikit kadar lemaknya yang kita makan konsumsi nantinya. Nih. Tips memilih minuman. Jus buah, isotonik. Di sini juga ada penjelasannya. Jus buah paling bagus diminum sesudah latihan. Isotonik atau sport drink diminum bagus saat olahraga. Soda tidak bagus diminum saat olahraga. Minuman berenergi seperti Kratindeng, Panther, yaitu tidak baik untuk jantung bila diminum saat olahraga. Ya, cukup sekian presentasi dari hasil UTS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.